Shalom. Hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita dari Efesus 4 ayat 29 sampai ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memanteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebagai pribadi yang baru. Ketika di dalam hidup kita sering berbicara dengan kata kasar, dengan kata yang kurang tepat, yang sering mendukakan hati orang lain, melukai hati orang, terlebih melukai hati Tuhan. Semua kata-kata seperti itu harus dibuang. Kenapa? Ketika engkau dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkata, engkau harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia lama apakah itu? Ketika engkau dan saya sering mengatakan hal-hal yang tidak benar, sering mengatakan hal-hal yang tidak membangun, tetapi justru kita memakai kata-kata yang menjatuhkan orang, menghakimi orang. Dikatakan di sini segala perkataan kotor yang keluar dari mulut itu tidak boleh dipakai lagi, tetapi yang dipakai adalah kata yang baik, yang benar untuk membangun. Supaya apa? Hidup saudara dan hidup saya tidak sia-sia dan tidak hanya begitu saja, tetapi berguna bagi orang lain, berguna membangun orang, bahkan membuat mereka menjadi bahagia dan bahkan tahu kebenaran dari hidup kita. Dan dikatakan di sini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Kenapa dikatakan firman Tuhan seperti ini? Karena ketika engkau dan saya menjadi manusia baru, menjadi pribadi yang baru, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus Tuhan diam di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita melakukan kebenaran. Ketika engkau dan saya jatuh melakukan hal yang tidak benar lagi seperti yang lama sebelum kita bertemu dengan Tuhan, itu ketika kita dulunya sering ketika ngomong yang keluar adalah kebun binatang, kata-kata kasar, bahkan ketika kita mengingatkan atau menasihati anak, saudara, atau orang-orang di sekitar kita dengan keras atau dengan keras dalam tanda kutip dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu di manusia lama. Tetapi ketika jadi manusia baru, dikatakan firman Tuhan, engkau harus memakai kata-kata yang membangun. Jadi tidak mendukakan orang lain, terlebih Roh Kudus. Jadi ketika kata-kata kita mendukakan orang lain, menyakiti hati orang lain, Roh Kudus Tuhan yang kita dukakan. Kenapa? Karena Roh Kudus Tuhan tidak menuntun kita melakukan sesuatu atau menyampaikan kata-kata dengan kata-kata kasar, tetapi kata-kata yang penuh kasih. Dikatakan kenapa tidak boleh mendukakan Roh Kudus? Karena engkau dan saya telah dimateraikan. Maksudnya dimateraikan apa? Telah ditangkap menjadi milik Tuhan dan kita telah diselamatkan. Orang yang diselamatkan maka dia harus membangun orang lain. Bahkan dikatakan juga di sini segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah
itu harus dibuang. Semua itu adalah manusia lama kita. Sama seperti baju, dikatakan engkau harus tanggalkan itu semua, engkau buang dan jangan pakai lagi. Itulah ketika kita menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Dikatakan segala itu semua harus dibuang. Harus dibuang jauh-jauh segala kejahatan. Tetapi dikatakan apa yang harus engkau lakukan ketika itu semua dibuang? Yang tadinya orangnya pemarah, suka berantem, maka dikatakan engkau harus menjadi peramah. Bukan pemarah, peramah. Berarti ramah seorang akan yang lain. Engkau dikatakan harus bisa menganggap orang lain itu adalah orang atau pribadi yang berharga, yang membutuhkan kita dan membutuhkan kasih Tuhan. Maka dengan demikian, saudara dan saya, dikatakan kita harus hidup saling mengasihi. Kasih mesra harus ada di dalam diri kita. Dan terlebih lagi, saling mengampuni. Mengampuni maksudnya apa? Ketika orang lain melakukan sakit hati kepada kita, atau menyakiti kita, atau memberikan mungkin satu hal yang tidak bisa kita terima, maka dikatakan oleh firman Tuhan, manusia baru, dia harus mengampuni. Mengampuni maksudnya bukan melupakan aja, enggak, tetapi mengampuni bagaimana engkau bisa menerima dia, memaafkan dia dari apa yang pernah dia lakukan, dan engkau terima dia kembali di dalam hidupmu sebagai saudaramu, dan itulah yang Tuhan inginkan. Katakan di sini, engkau harus saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, berbicara tentang mengampuni ini juga, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang lain? Tidak ada. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan, terlebih kepada Tuhan. Kita bilang kita percaya Tuhan, tetapi yang kita lakukan apa? Kita sering mendukakan Dia. Kita saat teduh tidak jelas. Kita udah saat susah baru datang kepada Tuhan. Nah, tapi saat kita datang kepada Tuhan, apakah Dia bilang, sorry, kamu bukan milikku? Enggak. Tetapi ketika Dia mengatakan bahwa kita miliknya, kapanpun engkau datang dengan kesungguhan hati, datang mohon ampun kepada Tuhan untuk kesalahanmu, kelalaianmu, Tuhan mengampuni. Dia membuka tangannya dan menerima kita kembali. Saudaraku yang terkasih, mari kita saat ini kita ingat akan firman ini, kita hidup menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.